Jadi orang yang sangat sulit untuk disantet atau dikirim energi negatif itu adalah orang yang selalu positive thinking, selalu pasrah total terhadap Tuhannya, selalu berlindung penuh terhadap Tuhannya, dan orangnya selalu happy, riang gembira setiap saat, atau selalu bahagia, bersyukur setiap saat. Ini paling sulit untuk disantet ataupun dikirim sihir ataupun energi negatif yang lain. Ojo turu sore kaki, ana dewangan lang jagat nyangking pokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan yo iku bagian nipun wong melek sabar narima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda atau ciri-ciri ketika kiriman santet ataupun sihir itu gagal mengenai sasaran. Jadi dalam prakteknya, orang yang mengirim sihir, orang yang mengirim santet, orang yang mengirim teluh, orang yang mengirim energi negatif kepada seseorang, itu kadang-kadang ada yang tepat, kadang-kadang juga ada yang gagal. Nah, yang kita bahas kali ini adalah ketika kiriman santet ataupun sihir ataupun teluh atau energi negatif itu yang gagal mengenai sasaran. Contohnya begini, seumpama panjenengan ya, jadi ini panjenengan cek diri panjenengan sendiri. Kalau panjenengan ini kok dikirim energi negatif orang lain atau disalahi wong, entah itu dikirim santet ataupun sihir. Nah, kalau itu gagal mengenai panjenengan, cirinya yang pertama, biasanya itu ada suara ledakan di sekitar target atau di sekitar panjenengan. Nah, justru ketika ada ledakan itu artinya santetnya itu atau sihirnya itu atau teluhnya itu tidak mengenai sasaran. Yaitu sasarannya seumpama panjenengan. Panjenengan justru aman. Jadi meledaknya biasanya di sekitar rumah panjenengan. Kemudian ciri yang nomor 2, kalau kiriman santet itu gagal mengenai sasaran, biasanya santetnya sendiri itu akan berbalik ke pengirimnya. Biasanya begitu. Kemudian ciri yang nomor 3, nah ini kelihatan sekali ya. Biasanya itu ada hewan, itu hewan peliharaan panjenengan ya. Itu biasanya mati. Ya, matinya mendadak. Jadi entah itu ayam, entah itu kucing, biasanya kucing. Ya, kalau panjenengan mempunyai hewan peliharaan kucing di rumah atau anjing gitu ya. Lah, itu mendadak kucing panjenengan itu mati. Tapi bukan kena obat ya. Jadi bisa panjenengan cek.
Dan panjenengan bisa merasakan aura di sekitar rumah panjenengan. Kemudian ciri yang lain, kalau ada kiriman santet ataupun sihir ini gagal mengenai sasaran, biasanya ini ada tumbuhan, ya, terutama tumbuhan-tumbuhan untuk penolak sihir atau santet itu mati. Jadi tumbuhan di sekitar rumah panjenengan mati mendadak. Biasanya entah itu pring kuning, entah itu kelor, entah itu sentewulung, ya. Ini kan tumbuh-tumbuhan untuk menangkal santet atau sihir. Nah itu biasanya mati mendadak tumbuhan itu. Ini juga sebagai tanda bahwa santet itu tadi gagal mengenai sasaran. Kemudian biasanya ada bercak darah, ya. Ada bercak darah segar yang masih di sekitar rumah panjenengan atau di lantai atau di dinding, itu ada bercak darah. Tetapi yang panjenengan rasakan itu aman-aman saja, sehat-sehat saja. Itu artinya justru ya ketika ada bercak darah masih segar di sekitar rumah panjenengan, entah itu di dinding, entah itu di lantai, entah itu di tembok gitu ya. Itu artinya justru santet itu gagal mengenai sasaran. Jadi gagal mengenai panjenengan, seumpama targetnya panjenengan. Itu. Kemudian ciri yang lain, kalau santet ataupun sihir itu gagal mengenai sasaran, biasanya tanah di sekitar rumah panjenengan ini baunya busuk. Jadi ada tanah yang berserakan dan berbau busuk di situ. Nah, itu justru tandanya santet itu tidak mengenai sasaran. Kemudian tanda selanjutnya, kalau kiriman santet atau sihir itu gagal mengenai sasaran, biasanya ini yang berupa bunga. Biasanya ada bunga yang berserakan, entah itu berupa paku ataupun media-media santet yang lain, ya, itu berserakan di sekitar rumah panjenengan. Dan panjenengan merasakan tidak masalah, sehat-sehat saja. Nah itu tandanya bahwa panjenengan habis dikirim santet seseorang tetapi gagal. Kemudian tanda yang lain, biasanya si target ini justru malah happy-happy saja atau bahagia saja. Orangnya selalu riang, ya. Kemudian malah orangnya itu selalu punya pikiran positif. Itu artinya seumpama jenengan itu yang dikirim santet itu tadi kok panjenengan malah masih happy-happy saja, yaitu artinya gagal. Jadi sebenarnya kalau seseorang ini selalu mempunyai pikiran positif, pasrah total kepada Tuhan, kemudian selalu happy setiap saat, bahagia artinya setiap saat, ini sangat sulit untuk disantet. Nah, ini kunci sebenarnya. Jadi orang yang sangat sulit untuk disantet atau dikirim energi negatif itu adalah orang yang selalu positive thinking, selalu pasrah total terhadap Tuhannya, selalu berlindung penuh terhadap Tuhannya, dan orangnya selalu happy, riang gembira setiap saat, atau selalu bahagia, bersyukur setiap saat. Ini paling sulit untuk disantet ataupun dikirim sihir ataupun energi negatif yang lain. Nah, jadi itu bahasan kita kali ini mengenai tanda-tanda atau ciri-ciri kalau kiriman santet ataupun sihir itu gagal mengenai sasaran. Demikian, mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan apapun yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.